Ada bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV pemirsa sidang ke-11 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok digelar hari ini. Agenda sidang hari ini meminta keterangan 4 ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yakni 2 ahli hukum pidana dan 2 ahli agama Islam. 2 ahli yang didatangkan pada hari ini pemirsa merupakan ahli hukum pidana yang tidak hadir dalam persidangan ke-10 pada pekan lalu. Dan ahli yang pertama adalah Dr. Haji Abdul Khoir Ramadan. Yang kedua adalah Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Yang ketiga Kiai Haji Miftahul Akyar dan juga Dr. Muzakir, ahli hukum pidana. Ini adalah keempat saksi yang akan dihadirkan hari ini, saksi ahli tepatnya, dan sidang ke-11 Ahok ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih sama di ruang auditorium Kementerian Pertanian di Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya pada sidang ke-10 pemirsa, 4 saksi ahli juga dijadwalkan hadir. Yang pertama kemarin pada sidang ke-10 ada Muhammad Amin Suma, ahli agama Islam yang melaksanakan tugas menjadi ahli berdasarkan surat tugas dari MUI begitu, dan juga Abdul Khoir Ramadan yang kemarin tidak sempat hadir namun akan dihadirkan hari ini, dan selanjutnya juga ada 2 ahli lainnya Dr. Muzakir juga sebelumnya juga sempat hadir begitu, dan nanti kita akan memantau kembali bagaimana situasi sidang pada hari ini dan memantau beberapa perkembangan apakah memang pada pagi ini masih akan ada masa pro dan kontra yang akan menyertai jalannya sidang Ahok yang ke-11 ini. Ini adalah saksi-saksi atau saksi ahli pada sidang ke-10 pada minggu lalu begitu yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Eva, silakan bagaimana kesiapan kuasa hukum kali ini untuk sidang ke-11 Ahok? Ya, Yohana, saat ini kami bersama dengan rombongan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dalam perjalanan menuju ke gedung Kementerian Pertanian lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali menggelar sidang kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Agenda sidang ke-11 hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ada 4 ahli yang akan dihadirkan, 2 ahli pidana dan juga 2 ahli agama. Lalu bagaimana kesiapan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Saat ini kami sudah bersama dengan Hampri Jemat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pak Hampri, bagaimana nih Pak kesiapan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang ke-11 Ahok? Ya, seperti sidang-sidang sebelumnya, tim kuasa hukum ini sangat mempersiapkan diri. Ya, boleh dibilang kita sudah memang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dan juga sikap kita berkaitan dengan 2 orang ahli agama dan 2 orang ahli pidana. Nanti keterangan apa yang ingin tim kuasa hukum gali dari 4 ahli, yaitu ahli pidana dan juga 2 ahli bahasa, Pak Hampri? Ya, kalau ahli agama, ya tentu kita akan mempertanyakan berkaitan dengan katakanlah apa yang menjadi katakanlah pendapat dan sikap keagamaan MUI, dan kemudian juga tentu yang berkaitan dengan tafsiran daripada Al-Maidah tersebut. Apakah ini monotafsir atau multitafsir begitu ya? Nanti akan ada ahli yang dihadirkan dari MUI. Nah, pada sidang-sidang sebelumnya tim kuasa hukum menolak ahli yang dihadirkan dari MUI. Lalu bagaimana sikap tim kuasa hukum terhadap ahli MUI yang juga nanti akan dihadirkan, Pak Hampri? Jadi begini, sebelumnya memang sudah oleh jaksa diajukan ya, ahli agama dari MUI, dan itu memang kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena memang ada masalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, adalah masalah mengenai sebagai ahli kan dia harus objektif dan juga bersifat independen, ya netral lah begitu ya, berdasarkan keahliannya. Nah, kalau dia dari MUI, masalahnya adalah dia mengeluarkan produk menjadi bagian daripada mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan, tapi sekarang dia muncul di pengadilan sebagai ahli. Jadi dia menilai apa yang dia buat sendiri. Nah, menurut hemat kita sebagai penasihat hukum,
ini menimbulkan konflik of interest, ya. Objektivitasnya akan sangat sulit sekali. Oleh karena itulah kita menolak. Nah, kalau nanti pun dalam sidang ini ada ahli agama, ya, yaitu Profesor Ilyas, ya, Yunahar Ilyas, itu, dan juga satu lagi dari ahli pidana, ya, yaitu Abdul Khair Ramadan, yang juga merupakan anggota Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Ini pun juga, ya, kita melihat, ya, akan ada kesulitan untuk kita terima. Ya, kita juga harus menunjukkan sikap konsistensi kita. Ya, harus konsisten lah, ya. Nah. Oke. Netralitas, independensi atau objektivitas seperti apa yang sebenarnya ditanyakan oleh atau dipertanyakan oleh tim kuasa hukum, Pak Hamfrey? Oh, penting ini objektivitas dari seorang ahli. Karena kalau dia mau menjelaskan, ya, berkaitan dengan katakanlah pendapat dan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI, ya, nah, kan dia harus memberikan pendapatnya sebagai ahli. Nah, tapi kalau dia sudah katakanlah mempunyai pendapat yang merupakan bagian dari MUI, dia nggak bisa keluar dari pendapat lain selain pendapat yang sudah dia berikan pada saat dia di MUI tersebut, begitu. Nah, jadi dalam hal ini kita nggak mendapatkan nanti kebenaran material dari seorang ahli, gitu. Padahal dalam persidangan ini sangat penting sekali mendapatkan kebenaran material dari saksi fakta maupun ahli, begitu. Nah. Pak Hamfrey, dalam sidang sebelumnya atau 2 sidang sebelumnya, tim kuasa hukum tidak mempertanyakan sama sekali kepada ahli yang dihadirkan dari MUI. Tidakkah tim kuasa hukum merasa rugi tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada ahli yang dihadirkan dari MUI ini? Bagus dong. Kalau tanya malah lebih merugikan. Begini, bagaimana kita tanya sama seseorang yang kita sudah tahu jawabannya pasti merugikan untuk klien kita. Jadi ya kita harus ambil prinsip, dan itu nanti malah jadi pertimbangan oleh majelis hakim. Kenapa kita tidak bertanya? Tapi kalau kita bertanya, nanti majelis hakim juga akan sulit untuk menilai. Loh, katanya menolak, tapi kok bertanya, betul kan? Nah, nggak kelihatan punya sikap yang jelas dalam penolakannya. Oleh karena itulah, kalau menolak jangan bertanya, gitu. Tim kuasa hukum sikapnya sudah jelas menolak ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari MUI. Lalu mengapa ini jaksa penuntut umum seolah ngotot terus menghadirkan ahli dari MUI, Pak Hamfrey? Jaksa penuntut umum bukan ngotot, tapi memang dia harus, ya, mengajukan ahli yang ada di dalam berkas. Nah, jadi memang apa yang dalam berkas itu harus dihadirkan dalam persidangan, nah, termasuk ahli. Nah, inilah kalau yang kita sudah lihat, proses hukum untuk pemberkasannya kan dari kepolisian terutama di kejaksaan itu sangat cepat sekali, sehingga mungkin kita menduga bahwa jaksa tidak melihat sampai sejauh ini ternyata ahli-ahli yang diajukan itu dari MUI. Dan kalau dari awal memang jaksa mempunyai kesempatan cukup panjang, ada kemungkinan jaksa minta supaya jangan dari MUI, dari pihak lain, karena itu lebih objektif dan lebih netral. Terakhir, Pak Hamfrey, apa strategi yang disiapkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama untuk menghadapi sidang ke-11 hari ini? Ya, kita pasti siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari segi ahli pidana, tentu kita nanti mempertanyakan mengenai katakanlah berkaitan dengan pendapatnya dalam masalah katakanlah unsur kesengajaan, unsur perbuatan melawan hukum. Nah, tentu karena ini ahli dari jaksa, ya kita nanti tentu akan mempertanyakan hal-hal yang tentu bisa menguntungkan untuk klien kita, begitu, ya. Ahli agama pun juga akan sama, gitu, ya. Kita akan mempertanyakan hal-hal yang bisa tentu membawa hal yang lebih baik untuk klien kita. Baik, terima kasih Hamfrey Jumat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Yohana, baru saja kami ini tiba di gedung Kementerian Pertanian, lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Tentu kita masih akan nantikan atau simak bersama bagaimana dinamika yang akan terjadi pada sidang ke-11 kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang rencananya akan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yohana, kembali ke Anda di studio. Ya, baik.
Terima kasih Eva Wondo. Nanti kita akan update kembali. Kami ralat tadi Gubernur aktif ya, Basuki Cahayapurnama sudah aktif kali ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan kita akan update lagi nanti dari Eva Wondo dan juga rekan-rekan lain di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan dalam breaking news kali ini, kita jeda dulu.